Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ini memasuki tahun 2023 ini Dewan Ulama Syariah akan mengadili Yusuf Mansur secara in absentia. Itu artinya mengadili seseorang yang terdakwa tanpa kehadiran fisiknya. Jadi misalnya di negara ini ada namanya pengadilan in absentia itu seorang misalnya menjadi buron, tapi kejahatannya sudah jelas gitu. Maka dia diadili secara pengadilan biasa, tetapi kehadiran fisiknya tidak ada. Nah, Yusuf Mansur itu para ulama akan melakukan hal seperti itu. Nah, kami dari Yayasan Pelita Lima Pilar itu sudah merundingkan dengan beberapa kiai dan ulama seperti Kiai Atian Alidai di Bandung. Dia bersedia. Begitu juga nanti ada Kiai Khalil Ridwan, itu sedang kita bicarakan. Kemudian ada Kiai Sukron Makmun. Kemudian ada beberapa kiai-kiai yang kita anggap itu masih jelas keberpihakannya kepada kebenaran, masih peduli dengan agama Islam, dan masih peduli terhadap korban-korban yang bergelimpangan akibat tingkah dan kelakuan dari seorang yang mengaku da'i atau ustadz yang bernama Jama'an Nur Khatib Mansur. Adapun pasal-pasal yang akan dibahas untuk jatuhkan vonis kepada terdakwa Yusuf Mansur ini adalah, yang pertama, Yusuf Mansur mengaku berbicara dengan Tuhan. Ya kan? Itu dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena kita percaya laisa kamitslihi syai'un. Allah tuh enggak ada yang menyerupainya. Kemudian man i'taqada annallaha yatakallamu ma'al bashar bisautil basar atau au bil lughatil basar faqad kafara. Itu keyakinan para ulama Ahlussunnah. Barang siapa yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha suci, yang tidak ada menyerupainya, berbicara dengan manusia dengan suara manusia, maka dalam keyakinan Ahlussunnah dia sudah telah menjadi kufur. Akidahnya rusak gitu. Nah, Yusuf Mansur kan mengobral cerita-cerita ini, bicara dengan Tuhan. Cup, ente mau apa sih Cup? Mau duit? Iya, ya Allah, aku mau duit. Mau duit berapa ente? Duit 100 triliun. Ya udah, begini caranya, bla 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 bla. Itu dalam keyakinan kita, itu pertama tuh pasti ajaran cerita bohong. Kalau dia meyakini benar-benar, dia sudah kufur. Jadi kemungkinan dia nggak yakin juga gitu. Cuma untuk bohong-bohongin orang biar dapat raupan sedekahnya lebih banyak. Ini nanti akan dibahas ya. Yang kedua itu penghinaan kepada Nabi Muhammad. Penghinaan kepada Nabi Muhammad yang mengatakan Nabi datang ke kamar tidurnya. Datang kamar tidurnya, dia bilang cup nggak 2 rakaat dulu. Itu jelas sebuah kebohongan. Nggak ada itu. Nggak mungkin. Kalau itu terjadi, itu implikasinya kita harus lihat. Berarti Nabi lihat istrinya Yusuf Mansur dalam kamar. Ya mungkin istrinya pasti nggak pakai menutup aurat dalam kamar. Terus Nabi lihat istri Yusuf Mansur di kamarnya dalam keadaan tidak memakai pakaian menutup aurat. Itu tidak hal-hal yang nggak masuk akal, sinting itu. Nanti para ulama akan membahas ini. Yang ketiga, dia menyelewengkan ayat-ayat sedekah untuk mendapatkan uang sedekah. Kemudian dia memanipulasi ayat-ayat ini untuk mendapatkan harta sedekah. Dari harta sedekah ini nanti dia bikin sebuah praktek seperti cucian laundry morning gitu. Cuci uang, ceritanya itu apa nanti? Membeli klub Manchester United. Wah, nanti dirubah Manchester United itu menjadi Mansur United. Kemudian
Pokoknya klub-klub sepak bola itu akan dibeli gitu. Tapi faktanya 0-0, nggak ada. Tuh MU sekarang dijual tuh, mana dia beli? Itu hanya trik saja untuk cerita-cerita uang sedekah ini biar hilang jejaknya gitu. Itu cerita-cerita investasinya biar nggak ada lagi cerita. Kalau masih ada yang cerita, ya tukang cerita itu diserang habis. Ini triknya Yusuf Mansur. Kemudian Yusuf Mansur juga menyelewengkan investasi bisnis. Yang dia datang ke masjid-masjid seperti seorang pengemis. Begitu uang dapat, gayanya melebihi sebagai seorang Fir'aun gitu. Sombongnya minta ampun. Orang-orang yang dia datangi sampai ke Hong Kong sana untuk mendapatkan potongan gaji bulan-bulan supaya masuk ke rekeningnya. Begitu sudah dapat, dia bilang, "Ane enggak kenal ente. Kita enggak pernah berjumpa," gitu. Ini kelakuan ini. Kemudian cerita tabung tanah. Tabung tanah, orang disuruh beli per meter, beli berapa gitu. Supaya nanti anak-anakmu mendapat fasilitas yang baik. Tapi begitu uangnya masuk, itu menjadi milik pribadi dan keluarganya Yusuf Mansur. Ada orang menuntut, mana buktinya? Dia tanya bukti nih. Padahal dia datang tidak pakai bukti-bukti gitu. Dia datang tidak pakai izin-izin. Dia berbicara begitu dapat, jadi langsung jadi miliknya. Kemudian banyak lagi dana-dana yang dia kumpulkan itu yang oleh majamaahnya dinilai itu sebagai dana yang tidak sah dan tidak halal gitu. Nah, itu nanti poin-poin ini akan dibahas oleh kiai, oleh ulama, ya mungkin disebut dengan Dewan Fatwa Syariah gitu. Supaya kedudukan hukumnya jelas. Dan terdakwa Yusuf Mansur ini nanti akan menerima vonis hukum gitu. Cuma kita kan nggak tahu bagaimana para ulama akan memvonisnya. Kita kan juga tidak boleh mendahului vonis gitu sebelum para ulama bersidang dan memonis. Tapi bagi kita sendiri melihat, karena keadilan yang hakiki itu kan ada dalam kenyataan dan dalam perasaan. Orang-orang yang dirugikan sekarang itu marahnya sudah minta ampun gitu. Jadi Yusuf Mansur cerita-cerita bisnis besar-besar itu ternyata uang di belakangnya itu ya uang sedekah, uang cerita tabung tanah, uang investasi gitu. Lantas nanti ya ilustrasinya begini, orang punya uang 1 miliar, tapi dia cerita dia misalnya jual buah gitu. Wallahi aneh jual buah nih keuntungnya luar biasa. Aneh hanya jual buah, tapi untungnya ratusan juta, itu rezeki dari Allah, kata Yusuf Mansur. Tapi kalau orang bisnis real buah ya nggak ada untung segitu. Kenapa? Atau dia cerita aneh jualan kerupuk aja. Atau jualan bakso, jualan soto. Tapi untung merimpah luah. Ya jelas saja untung uang-uang sedekah. Uang masyarakat dikumpulin gitu. Nggak ada pertanggungjawaban. Ya untung lah. Tapi kalau Yusuf Mansur sebagai seorang pure businessman gitu. Dia harus bisa membuktikan ini loh usaha saya gitu. Ini satu aja nggak ada. Nggak ada yang dia mulai usaha itu dengan cerita bisnis gitu. Yang ada itunya uang dikumpulin, datang mana-mana, duitnya banyak, tapi begitu nanti dapat nggak ada cerita bisnis. Yang ada ini adalah the property of Yusuf Mansur gitu. Kekayaan Yusuf Mansur. Nanti dibilang Allah tuh Maha Kuasa. Aneh ini jualan bakso aja untungnya tuh Masya Allah, tuh nggak kira-kira. Ini karena aneh sholat duha, sholat tahajud. Nah orang nanti didorong bersedekahlah ke Yusuf Mansur. Ini pahalanya banyak, dikasih berlipat-lipat. Ini nanti para ulama akan menjelaskan ini penyelewengan terhadap ajaran Islam. Jadi para pemirsa, poin-poin penyelewengan Yusuf Mansur ini saya sebut beberapa saja. Nanti dalam pengadilan Dewan Ulama itu, atau ulama syariah ini akan diadili bagaimana hukum orang ini yang suka menyelewengkan Islam untuk tujuan uang. Dia nggak ada cerita-cerita agamanya. Agama itu dalam versi uang gitu. Sedekah, nggak ada cerita lain-lain. Jadi nanti akan kita lihat dalam waktu dekat ini, kami dari Yayasan Pelita Lima Pilar akan mencoba mengumpulkan supaya para ulama dan kiai ini
mau meluangkan waktunya untuk menundukkan status hukum yang sekarang ini dimainkan oleh Yusuf Mansur dengan sangat rakus dan buas di tengah umat Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.